Selamat datang di channel saya. Buat Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, MAH, asam lambung, IBS, IBD, dan gangguan pencernaan lainnya. Bersama dengan saya, Abuni Yosi, atau panggil saya Ibu Yosi. Di video kali ini, kita akan membahas cara sembuh dari GERD dengan konsumsi real food. Kenapa harus real food? Apa bedanya dengan proses food? Apa bedanya proses sederhana dan ultra proses? Kita akan kupas semuanya sampai tuntas. Real people eat real food, yang kira-kira begini artinya: orang beneran makan makanan beneran. Namun sebelumnya, saya minta tolong dulu ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, biar akun ini dapat berkembang dan dikenali oleh orang, terutama ditemukan oleh mereka yang benar-benar sakit dan putus asa dalam mencari jalan kesembuhan. Saya minta tolong Bapak, Ibu, teman-teman pejuang GERD ikut menekan tombol subscribe dan juga memencet tanda lonceng supaya akun ini dapat berkembang dan dikenali oleh banyak orang, terutama ditemukan oleh mereka yang benar-benar sakit dan putus asa dalam mencari jalan kesembuhan. Dan saya juga akan selalu berbagi info-info kesehatan seputar sembuh dari GERD, agar Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD tidak ketinggalan untuk setiap informasinya. Terima kasih sekali. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, apakah itu real food? Real food itu yang dimaksud adalah makanan utuh, makanan alami. Jadi, pemrosesan sangat sedikit, seperti raw food. Makanan-makanan mentah tidak mengalami pemrosesan yang panjang. Jadi, minim pemrosesan. Begitu. Real food adalah mengkonsumsi makanan secara utuh tanpa proses pemasakan yang berlebihan. Real food atau yang sering disebut makanan asli merupakan makanan yang tidak mengalami perubahan apapun. Jadi, tidak perlu dituliskan lagi makanan itu terbuat dari bahan-bahan apa, karena ingredient atau kandungan di dalamnya adalah makanan itu sendiri. Real food adalah makanan yang memang diciptakan oleh Tuhan, disediakan oleh alam untuk dikonsumsi oleh manusia. Real food adalah makanan terbaik untuk meningkatkan asupan nutrisi kita karena mengandung berbagai nutrisi yang sulit ditemukan dalam suplemen kemasan atau makanan prosesan. Real food adalah makanan yang semakin mendekati bentuk aslinya, semakin minimal proses dalam pengolahannya, dan semakin baik keutuhan nutrisinya. Contoh real food adalah sayur-sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat, terutama mengandung karotin, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Salah satu fungsi vitamin dan mineral dalam sayuran adalah sebagai antioksidan. Ada beberapa sayuran yang bisa langsung dikonsumsi mentah dan ada yang perlu dimasak terlebih dahulu dengan cara direbus, ditumis, atau dikukus. Tentu saja dengan proses masak yang sederhana. Semua sayuran yang dijual di pasar atau yang dijual oleh bapak-bapak penjual sayur sangat bisa untuk dikonsumsi. Seperti kol, timun, terong, sawi, selada, oyong, labu siam, rebung, kangkung, lobak, kenikir, buncis, brokoli, daun singkong, tomat, wortel, bayam, daun pepaya, dan seterusnya. Contoh real food berikutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan juga merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat.
yang salah satu fungsinya bisa sebagai antioksidan. Jangan lupa makan buah-buahan setiap hari ya. Mengkonsumsi buah secara rutin dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Semua buah-buahan yang dijual di pasar atau di supermarket bisa kita konsumsi. Contohnya, anggur, pisang, melon, semangka, rambutan, salak, kiwi, pepaya, jambu, jeruk, mangga, belimbing, apel, pir, salak. Tapi usahakan untuk konsumsi buah lokal karena kelebihannya adalah biasanya lebih segar dan fresh dibandingkan dengan buah-buahan impor yang kadang-kadang bisa awet sampai berbulan-bulan. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JET, sayur-sayuran dan buah-buahan, cara mengkonsumsinya hanya dengan mencucinya sampai bersih. Kemudian dimakan tanpa menambahi dengan perasa atau bahan kimia apapun. Jika real food tersebut dalam bentuk daging seperti daging ayam, kambing, sapi, dan makanan laut atau yang biasa kita sebut dengan seafood, kita bisa mengkonsumsinya dengan mencuci bersih dan dimasak pada tingkat kematangan yang secukupnya. Demikian juga untuk real food yang bersifat karbohidrat seperti jagung, ubi, singkong, talas, uwi, dan seterusnya. Hanya dimasak pada tingkat kematangan yang secukupnya. Kenapa kita harus mengkonsumsi real food? Karena real food kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan segar, sayur dan buah yang tidak diproses, juga hewani dan nabati yang diproses sederhana bisa sangat membantu menyediakan kebutuhan vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan lain-lain yang dibutuhkan tubuh kita. Nutrisi yang ada di real food bisa diserap lebih mudah oleh tubuh kita. Real food lebih rendah gula. Menurut penelitian, Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JET, real food secara umum cenderung lebih rendah gula daripada makanan olahan karena pada real food tidak ada penambahan pemanis apapun. Meskipun buah juga mengandung gula, tetapi buah mengandung serat yang tinggi, air, vitamin, mineral, dan antioksidan yang nutrisinya dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, mengkonsumsi real food jauh lebih sehat daripada mengkonsumsi makanan olahan yang sudah ditambahkan gula rafinasi. Real food lebih tinggi serat. Serat itu dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu proses pencernaan makanan, menjaga sistem pencernaan, dan membangun kekebalan daya tahan tubuh. Serat juga membuat kita merasa lebih kenyang untuk jangka waktu yang lebih lama. Serat yang terdapat pada real food jauh lebih bernutrisi utuh dibandingkan pada makanan olahan. Real food juga membantu menurunkan lemak darah. Lemak darah atau yang sering kita sebut dengan trigliserida disebabkan karena kelebihan makanan berlemak dan kelebihan kalori pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Real food dapat memperbaiki asupan makanan yang masuk dan tidak memperparah kondisi kesehatan. Resiko meningkatnya penebalan pembuluh darah, penyakit stroke, dan jantung bisa dicegah dengan banyak mengkonsumsi real food. Real food meningkatkan kesehatan gigi, otot mulut, gusi, dan rahang menjadi lebih kuat. Sisa-sisa makanan dari gula dan karbohidrat olahan pada makanan yang sudah diproses ternyata bisa menempel pada gigi dan menyebabkan kerusakan gigi. Dengan konsumsi real food, kita bisa meminimalkan resiko tersebut. Dengan mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan secara mentah,
Penelitian membuktikan bahwa itu dapat menguatkan otot-otot mulut, gusi, dan juga otot-otot rahang. Sebaliknya, mengkonsumsi makanan olahan membuat otot-otot mulut, gusi, dan otot-otot rahang semakin melemah karena proses kunyah menjadi jauh lebih ringan dan jauh lebih mudah. Real food bersifat ramah cerna, artinya tidak merepotkan tubuh yang mengolah dan memproses makanan di dalam saluran pencernaan. Berbeda dengan makanan olahan yang mengandung terlalu banyak toksin dan racun, zat-zat tambahan berbahaya yang harus dibuang dari dalam tubuh kita. Real food merupakan makanan bernutrisi tinggi yang mudah diserap oleh tubuh kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, sekarang kita akan belajar tentang apa itu processed food. Dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan makanan prosesan atau sering disebut juga dengan makanan olahan. Makanan olahan yaitu makanan yang sudah melewati serangkaian proses dan penambahan beberapa bahan-bahan tambahan seperti garam, gula, minyak, lemak, pengental, pewarna, perasa, pengawet, pemanis, MSG, dan seterusnya. Makanan olahan adalah makanan yang telah melewati proses tertentu seperti pemanasan, pengeringan, pengalengan, pembekuan, pengemasan, dan sebagainya. Proses ini sengaja dilakukan untuk beberapa tujuan, misalnya agar makanan dapat disimpan lebih lama. Bisa juga dilakukan untuk menambah nilai nutrisi atau memperkaya dan menguatkan rasa. Juga untuk tujuan mematikan bakteri, jamur, dan seterusnya. Akan tetapi, ada dampak buruk dari proses ini, yaitu berawal dari kandungan zat aditifnya yang biasanya justru berbahaya bagi kesehatan kita. Makanan olahan adalah makanan yang sudah diolah, dikemas, dan dipabrikasi yang pastinya akan ada keterangan kandungan atau ingredientnya, yaitu bahan-bahan tambahan yang terkandung di dalamnya. Apa itu makanan olahan? Makanan olahan adalah makanan pabrikan yang diciptakan manusia, yang dipaksakan menjadi makanan manusia. Makanan olahan ini yang menjadi penyebab munculnya banyak penyakit. Produk-produk yang termasuk dalam kategori makanan olahan apa saja? Ternyata Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, semua produk makanan olahan disediakan bagi siapa saja di segala lapisan usia. Bahkan untuk bayi-bayi pun sudah tersedia bubur kemasan instan. Bagi anak-anak dan dewasa, lebih banyak lagi pilihan yang tersedia. Buah dan sayur-sayuran dalam kaleng, sereal, keju dalam kemasan, roti, kue, biskuit, keripik kentang, kornet, sosis, bakso, serta makanan olahan berkategori minuman, antara lain susu kotak, minuman bersoda, teh botolan, jus botolan, dan sebagainya. Makanan olahan hampir selalu ada di semua supermarket, di minimarket, di restoran, di pasar-pasar, di warung-warung kecil, di toko-toko, di gerobak, bahkan di penjual kaki lima. Juga semua makanan olahan tersedia di penjual online. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, sekarang mari kita berdiskusi. Kolak, ubi, dan pisang termasuk real food atau makanan olahan? Jawabannya adalah real food. Ubi dan pisang yang diolah menjadi kolak, bentuknya masih kelihatan ubinya, masih kelihatan bentuk asli pisangnya. Tapi diproses dengan cara masak yang sederhana. Ditambahkan gula dalam jumlah yang sedikit dan masih bisa dipilih gula non-rafinasi yang lebih baik seperti gula Jawa atau gula aren. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, ubi dan pisang bisa menjadi makanan olahan ketika dijadikan biskuit ubi atau biskuit pisang.
Bukan lagi proses sederhana yang dilalui, tapi ultra proses. Apa yang dimaksud dengan ultra proses? Secara mudah, makanan ultra proses dimengerti sebagai makanan kemasan atau makanan pabrikan. Dalam contoh di atas, ubi dan pisang yang diproses telah diberikan bahan tambahan makanan seperti gula, garam, lemak, perisa, penguat rasa, pengawet, pengenyal, pewarna, bahkan tepung, dan lain sebagainya dalam pembuatan makanan ini. Bentuk ubi dan pisang sudah berubah total dari bentuk aslinya atau sudah tidak utuh lagi. Komposisi ubi dan pisang bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total bahan-bahan lainnya yang ditambahkan. Proses yang lebih panjang membuat nutrisi semakin jauh berkurang. Tambahan-tambahan bahan makanan yang diberikan dalam proses menjadi biskuit ubi dan biskuit pisang ini malah bisa menjadi toksin atau menjadi racun di dalam tubuh kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JET, jadi kita pilih yang mana? Real food atau makanan olahan? Kalau mau sembuh dan sehat kembali seperti sebelum jatuh sakit, kita tidak punya pilihan lain, harus memilih real food. Harus memilih real food. Ingat-ingat ya, real food adalah makanan yang dikenali oleh tubuh kita dan direspon secara alami oleh organ cerna karena memang diciptakan Tuhan sebagai makanan manusia. Belajar untuk mencintai real food dan mengkonsumsi secara konsisten hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan sampai dengan 50 tahun ke depan, kita harus pastikan tetap setia memilih real food. Lupakan makanan olahan, itu tidak cocok untuk orang yang sudah punya kelemahan masalah pencernaan, seperti kita-kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JET, kita percaya bahwa kesembuhan itu terjadi atas seizin Tuhan. Tapi, tetap ada bagian yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Niat dan kekuatan untuk berjuang menentukan seberapa besar kesembuhan itu boleh terjadi, dan proses pastinya tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saya bisa sembuh, kalian semua juga pasti bisa sembuh. Please, Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JET, bantu akun ini dengan tekan tombol subscribe. Berikan tanda like jika informasi ini bermanfaat, juga bagikan ke banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JET, boleh tulis komen di bawah. Terima kasih sekali atas dukungan yang diberikan ya. Salam sehat dan bahagia selalu. Peluk hangat dari saya, Abuni Yosi.